Firasat gak sih? Enak. Terus ya sampai Ami tidur. Oke? Aduh, Masya Allah solehnya anak kamu. Kamu pasti takut kan nonton film ini? Jadi mau deket-deket Abi? Iya. Enggak itu Abi. Ya. Mau makan nggak? Mau apa? Mau apa? Aku bilang Cece, aku mau makan tapi nggak denger. Mau makan apa? Kami beliin. Kami beliin mau makan apa? Oh. Aku coba cek di Shopee nih. Bukan Shopee, Gojrok di Gojek. Nih, kalau Oke, kita cek. Si Reza atau flexing, ngapain lu dikit posting di eksklusif? Lu nyari duit juga di situ. Bukannya lu kayak tanya kaya. Masa kamu flexing dikit-dikit posting di eksklusif? Di biasa aja kayak gue gini bisa nggak? Lu nyari duit buat apa? Buat modal? Apa sih? Aneh banget. Makan nggak lu? Biar cepet gemuk. Bentar lagi kita ketemu di pengadilan. Makan ya. Ini ada yang seru ya. Jadi gue nonton sepenggalan si lakinya si Reza si Ratu flexing bilang gini, kami adalah korban dari dokter detektif dan NM. Lu adalah korban lu adalah mengorbankan bini lu sendiri ya. Bini lu sendiri yang bilang lu tukang selingkuh. Jadi si Reza Ratu flexing bini lu adalah korban lu, bukan korban gua dan doktif ya. Satu lagi, jangan sering main sama ular jadi amnesia ya. Si Reza bini lu sendiri Ratu flexing yang up di storynya, di feednya kalau lu tukang selingkuh. Jangan lupa ya, yang ada itu masyarakat adalah korban lu, laki bini berdua masyarakat yang korbannya lu, bukan lu dan bini lu yang jadi korban. Gua sama doktif nggak ada ya, yang ada lu selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya gue tadinya males nih nanggepin atau ngomong soal rusuhnya komen-komen di IG gue ya. Tapi gak apa-apa nih, biar makin gemes dan manja ya gue. Kalian nih bilang ya, kenapa kok cuman ngundang brand owner sama dokter-dokter estetik ke DPR. Nih gue kasih tahu ya, DPR tidak pernah sama sekali mengundang mereka. Ya, gue tanya ke sekretariat, ternyata mereka yang berkirim surat dari beberapa minggu yang lalu ya, untuk mengajukan surat permohonan untuk RDP atau rapat dengar pendapat ya, yang mau berbicara soal keresahan, kegaduhan soal skincare, termasuk dugaan pemerasan dari dokter atau seorang dokter ke dokter lainnya. Ya. Nah, jadi memang kalau pengen RDP di DPR ya harus mengajukan surat permohonan. Yang ACC siapa? DPR yang undang. Yang tanda tangan. Nah, tiba-tiba ya datang segerombolan orang yang komen di Uya-Kuya, bilang ada Uya-Kuya berpihak membela owner, dibayarlah Dewan Pembela Owner. Ya maaf nih ya, orang yang kenal gue udah pasti tahu siapa gue, tahu kredibilitas gue. Ya, dan intinya haram hukumnya buat gue nih Uya-Kuya untuk menerima uang, apalagi minta nih ya sejumlah uang ya untuk membela kepentingan siapapun. No, demi anak-anak dan keluarga gue, demi orang tua gue, demi ibu gue haram. Intinya gue tegak lurus, gue cuma mengerjakan tugas gue sebagai DPR, membela kepentingan rakyat, pro rakyat. Rakyat yang mana ya? Seluruh rakyat lah, bukan rakyat pro rakyat doang kayak yang namanya dokter RG, dokter doktif, dokter siapa, dokter yang lain. Bukan, gue semua rakyat. Gue nggak peduli ya sama tekanan-tekanan apapun dari golongan manapun atau dari buzzer manapun yang mencoba menekan gue ya. Yang jelas kalau ada skincare berbahaya ya, atau apapun yang berbahaya atau apapun ya, apalagi membahayakan kesehatan masyarakat, harus diberantas. Bubarkan, kalau perlu tutup pabriknya. Itu biar itu tugas BPOM dan polisi. Gue akan kawal sebagai Komisi 9 ya. Tapi kalau memang juga ada ya upaya pemerasan ya, itu juga ya jangan dinormalisasi. Pemerasan juga harus diberantas, apalagi pemerasan yang berkedok review atau apapun ya kan. Nah itu skincare bermerkuri juga sikat ya kan. Nah kemarin kan konteksnya ini kan ada orang yang mengaku diperas ya, katanya dengan membawa nama DPR dan BPOM. Ada seorang oknum dokter yang katanya meminta sejumlah uang 2 juta Singapura dolar. Ya wajar lah mereka ngomong begitu. Saya tanya siapa orangnya, siapa yang diperas, siapa yang meres, berapa, seperti apa kejadiannya. Karena saya nggak mau cuman ngomong doang, nggak ada bukti. Takutnya mereka juga bohong, takutnya mereka halusinasi. Kan wajar saya nanya. Dan for your information, FYI ya, saya sudah mendengar loh
ya, bukti-buktinya, voice note, chat, bukti rekaman, video, CCTV. Jadi saya juga nggak mungkin percaya begitu aja, dan saya udah lihat, tapi saya nggak mungkin ngomong di sini, biar aja. Itu katanya buktinya udah diserahkan ke Polda Metro Jaya dan pasti akan diputar di pengadilan nanti. Iya. Nah gini nih, saran gue nih, ini enak nih ya. Kalau misalnya ada dokter yang merasa dituduh atau difitnah oleh dokter RG dan kawan-kawan, ya, tuntut dong, tuntut mereka, ya, tuntut. Kalau kamu difitnah, dicemarkan nama baiknya, itu nggak benar, tuntut mereka balik secara hukum. Ya. Atau saran saya nih, ini saran menarik banget. Kalau perlu tantang mereka, ya, dokter RG dan suaminya ini untuk putar dan perdengarkan buktinya, videonya, rekamannya di depan publik, masyarakat biar melihat, menilai semua. Yang benar siapa? Jangan takut, bro, gue ini tantang aja. Ayo, gue nggak bersalah. Kalau perlu putar di depan publik, wartawan datang, buktikan kalau emang nggak salah. Kalau lu nggak salah juga pasti gue bela kok, bener. Ini bener, nih gue sumpah nih, pasti gue akan bela yang bener. Nah intinya ya, gue ini sebagai wakil rakyat tidak akan membela siapapun yang salah. Yang Tapi salah, yang bener ya. gue akan bela. Betul. Nah kalau perlu ya, kalau emang ternyata memang ada SS lah, dokter RG, skincare-nya ternyata juga nanti membahayakan masyarakat, kita sikat pasti. Gue nggak peduli mau RG, SS kayak berbahaya, sikat. Ya, Oke. kalau perlu kita rekomendasikan buat tutup pabriknya, ya, apa tokonya atau apapun, ya kan. Tapi ya, dan mereka juga kalau ternyata mereka fitnah, ya, mereka bilang pemerasan itu ternyata fitnah, kita juga kalau perlu akan tuntut balik dan kita akan minta pertanggungjawaban mereka, karena mereka berarti udah berbohong di depan anggota DPR, ya kan. Tapi kalau emang juga benar adanya pemerasan berkedok review, ya juga harus disikat juga, ya fair dong. Betul. Jangan menormalisasi satunya itu benar, satunya salah. Apapun kejahatan yang harus disikat. Ya, betul. Nah, gue tahu kalian menyerang saya ini karena kalian kecewa kan, saya dianggap tidak sejalan sama idola kalian, dan bertujuan mungkin saya di kata-katain buat saya diem. No way ya, saya ada di jalan yang lurus untuk masyarakat keseluruhan, bukan cuma golongan Jalan tertentu yang doang, bukan lurus cuma untuk golongan pembela masyarakat. SS, dokter RG lah, juga bukan golongan pembela dokter T, dokter S, siapapun, bukan. Silakan ajukan surat permohonan ya ke DPR melalui prosedur yang berlaku kalau memang dirasa perlu. Tadi ini sekali lagi ya, skincare berbahaya harus kita hajar, tapi pemerasan juga harus kita hajar kalau benar. Ya, no nego-nego. Saya nggak akan goyah dan nggak bisa dipengaruhi oleh kepentingan apapun. Silakan bully saya, I don't care. Dan satu lagi, kita jangan cuma terjebak dalam kasus ini aja. Kasus skincare masih banyak. Saya punya data bahwa banyak pabrik-pabrik rumahan yang juga memproduksi skincare berbahaya tanpa izin BPOM dan beredar di e-commerce. Saya punya datanya, nggak usah jauh-jauh di luar kota, luar Jawa, di Jabodetabek aja ada. Saya tantang kepolisian dan atau BPOM, siapa duluan yang akan menyikat mereka. Ya, saya akan apresiasi kalau polisi duluan, saya akan apresiasi kepolisian. Kalau BPOM duluan, saya akan apresiasi BPOM. Kalau perlu dua-duanya sama-sama. Kita kasih waktu, kalau mungkin tantangan 2 minggu ini ada nggak yang menangkap pabrik-pabrik rumahan tersebut. Itu juga jangan sampai mereka siap. Yang pertama, kalian ngerasa nggak sih kalau anak bontotnya Nikita Mirzani ini sudah punya firasat? Padahal itu kan sudah malam, waktunya Arkana untuk tidur atau nonton TV. Tapi kalian lihat, Arkana memilih untuk ikut memijit Aminya. Ditanya, kenapa ikut memijit? Biar enakan. Lihatlah ajaran dari seorang Nikita Mirzani ya untuk anak-anaknya. Nikita Mirzani berhasil mendidik anak-anaknya ini untuk berbakti kepada orang tua mereka. Di umur segitu sudah paham gitu ya, apa yang harus dilakukan untuk menyenangkan hati ibunya. Hal-hal kecil yang dilakukan oleh si bontot ini, si Arkana ini, tentu saja memberikan suntikan semangat tersendiri gitu ya untuk Nikita Mirzani. Padahal matanya itu sudah lelah ya, mungkin waktunya untuk nonton TV, tapi kalian lihat dia memilih untuk ikut mijet ibunya. Padahal di situ udah ada tukang pijit, tapi Arkana juga mau terjun langsung gitu ya untuk ikutan mijet Aminya. Terus yang kedua, seperti yang saya katakan, Nikita Mirzani kita ambil sisi positifnya, yang negatif kita jangan ikutin. Sisi negatif yang saya maksud soal kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh Nikita Mirzani. Ada perkataan kasar, ada body shaming dan sebagainya. Untuk hal-hal seperti itu jangan kita ikuti, karena itu bisa berdampak buruk untuk kita semua. Tapi satu hal yang
patut kita ikuti atau hal-hal positif dari Nikita Mirzani, dia berbicara sesuai fakta, nggak asal ngomong. Apa yang dikatakan itu memang kenyataannya, itu fakta yang terjadi. Jadi kita harus lebih bijak gitu ya untuk menyikapi setiap perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh seorang Nikita Mirzani. Yang kedua, Uya Kuya lagi diserang nih oleh netizen karena diduga seolah-olah Uya Kuya ini berpihak kepada golongan tertentu. Tadi juga Uya Kuya sempat menjelaskan. Yang pertama ya, jadi para owner skincare itu bukan diundang oleh anggota DPR, tapi mereka yang mengajukan surat permohonan untuk bisa datang di ruang DPR. Tujuannya mereka kan untuk mengadu karena mereka merasa menjadi korban. Menurut kalian yang menjadi korban sebenarnya itu siapa? Konsumen atau para owner skincare ini? Saya tidak mau menjawab, biar kalian yang menjawab sendiri. Terus katanya mereka itu mengajukan surat permohonan gitu ya untuk bisa bertemu dengan Komisi 9 anggota DPR Republik Indonesia. Pada saat mereka mengajukan surat permohonan, kan ada surat istilahnya dikirimkan kepada anggota DPR Komisi 9 itu. Yang tanda tangan siapa? Ayo, siapa yang tanda tangan? Kalian bisa memperkirakan atau memprediksi nggak sih yang tanda tangan atau menyetujui gitu ya? Oke, boleh, mereka boleh datang ke sini, mereka boleh mengadu ke sini. Tapi setelah sampai di sana, kalian lihat sendiri kan, anggota DPR Komisi 9 membongkar beberapa dugaan kebohongan. Bukan dugaan kebohongan lagi, tapi sudah fakta. Soal retinol dari SS Skin kalau tidak salah, katanya kandungannya 1%, tapi ternyata hanya 0,054%. Kemudian ada juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana kata anggota DPR Komisi 9 itu harus diproses secara hukum, harus diadukan ke penegak hukum, dan itu jelas karena ada aturannya. Mendingan kita lihat ada komentar apa saja berdasarkan video dari Uya Kuya. Tonton sampai akhir. Gue akan tetap tegak lurus di jalan yang lurus, biarpun badan gak kurus, walaupun kalian intimidasi saya. Nanti kalian akan tahu ada apa sebenarnya di balik huru hara ini. Komentar pertama, itu surat kalau tidak di ACC juga tidak kenapa-kenapa kan? Emang dasar ada campur tangan. Berarti di sini ada dugaan, ada campur tangan gitu ya dari seorang Uya Kuya. Mungkinkah ada dugaan juga bahwa beliau inilah yang tanda tangan untuk ACC? Nggak usah jauh-jauh di rumah-rumah lain. Kan katanya Uya Kuya mau memberantas para owner skincare abal-abal. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh di luar Jawa. Di Jabodetabek banyak. Berani nggak anggota BPOM atau anggota kepolisian untuk menangkap mereka? Dan di situ ada komentar, nggak usah jauh-jauh Uya Kuya, di depan matamu itu ada yang diduga melakukan pelanggaran. Kenapa tidak disikat? Aku bukan buzzer Bang Uya, tapi beneran korban overclaim yang katanya retinolnya 1%. Retinol 1% SS Skin ya. Ternyata 0,054. Undang dong Bang Uya korban atau masyarakat yang sudah ditipu overclaim atau overprice. Dan ada juga yang mengandung HQ kalau tidak salah hydroquinone. Gimana tuh? Bahkan ada beberapa reseller yang menerima kerugian ulah salah satu owner yang diundang ke situ. Jadi ada salah satu owner yang diundang ke situ dan diduga merugikan beberapa reseller. Kan owner ikut jualan dan kasih harga terjun, sementara reseller beli di atas harga yang sudah diambarin. Aku bukan buzzer, tapi kalau ada pengusaha nakal gimana? Kalau jual bahan berbahaya, ya harus ditindak tegas dong, yang adil. Jangan membela yang uangnya besar, bisa buat nutup mulut. Kasihan yang jadi korban skincare. Kemudian ada lagi yang mengingatkan seorang Uya Kuya, yang penistaan agama CSS nggak diusut juga nih. Masa laki-laki umroh gabung sama cewek dan dibiarkan saja? Nah, di sini seorang laki-laki walaupun gendernya sudah berubah ya, tapi ketika umroh dia bergabung dengan perempuan. Menurut teman-teman yang beragama Islam itu diperbolehkan
atau tidak? Karena sebagian netizen mengatakan bahwa itu adalah penistaan suatu agama, yaitu agama Islam. Menurut kalian gimana bagi saudara-saudara yang beragama Islam? Korban skincare overclaim juga diundang dong Pak Dewan. Jangan soal pemerasan aja yang dibahas. Nah, tadi kan ada beberapa part di video tersebut pada saat King Uya Kuya membahas soal pemerasan. Katanya sudah melihat videonya, sudah melihat CCTV-nya, sudah melihat beberapa bukti gitu ya. Kok yang dibahas soal pemerasan? Kan ini pembahasannya tentang skincare yang bermasalah. Berani nggak Pak para korban skincare yang overclaim, yang mukanya pada rusak, diundang, dibahas di depan mereka, para owner skincare yang overclaim? Nah, saran saya untuk pemilik podcast channel YouTube yang jumlah subscribernya banyak, ini menjadi kesempatan bagi kalian untuk mengundang para korban-korban skincare bermasalah. Ini kesempatan bagi kalian loh, bagi para content creator yang jumlah subscribernya sudah jutaan gitu ya, atau ratusan ribu. Ini merupakan kesempatan bagi kalian loh.